Sebenarnya Pak Haji Nurdin itu sakit apa sih? Saya dengar kayaknya dia kena penyakit aneh. Mbak Julia bilang sih sakit jantung. Tapi apa ya? Orang sakit jantung kok kepanasan kayak direbus gitu? Saya sih nggak percaya. Jangan-jangan dia sakitnya disantet orang. Mana mungkin orang menyantet Pak Haji? Dia itu kan orang baik, rajin sholat, guru ngaji lagi. Nggak mungkin lah dia punya musuh. Dia tuh sangat dihormati dan disegani di kampung ini. Lagi pula, ilmu santet mana yang bisa tembus tubuh Pak Haji? Dia rajin sholat kok. Percaya deh, ilmu santet mental. Siapa bilang Pak Haji Nurdin itu orangnya baik? Kalau nggak karena istrinya dan anaknya, saya nggak bakalan besok ke rumah dia. Kalau saya nggak takut sama Allah, sudah saya sumpahin, biar mampus saja sekalian. Masya Allah, sadis amat lo. Kok segitunya? Memangnya Pak Haji Nurdin salah apa sih sama kamu? Coba kalian pikir, saya pernah datang ke rumah dia mau pinjam uang. Bukan uang yang saya dapat, malah saya dimaki-maki dan dihina. Apa nggak sakit hati? Padahal waktu itu saya pernah garap sawah dia belum dibayar. Untung ada Bu Juleha yang diam-diam minjemin uang sama saya. Kamu serius itu? Mana mungkin Pak Haji punya sifat seperti itu? Saya dengar sendiri kok dia sering membantu warga. Alah, Pak Haji Nurdin itu kalau membantu orang, dipilih-pilih orangnya. Kalau kelihatannya kaya atau kekayaan sederajat dengan dia, baru dia bantu. Tapi saya berani taruhan, kalau orang yang kayak kita susah begini, nggak bakalan dibantu sama dia. Betul, Mas. Ucapan kamu itu benar. Pak Haji Nurdin itu kelihatannya tidak sebaik seperti apa yang kita lihat. Kalian udah tahu belum? Mobil Kijang yang dia pakai itu aja, itu hasil dari judi sabung ayam. Wah, ada berita baru lagi nih. Dia ini nih, so tahu nih. Tahu dari mana kamu? Udahlah, jangan cerita yang tidak benar. Itu akan menimbulkan fitnah, tahu nggak? Saya tidak bohong, Mas. Mobil Kijang yang dia pakai itu mobil bosku, namanya Jarot. Bosku itu taruhan pakai mobil Kijang. Pak Haji Nurdin pakai sertifikat tanah. Karena bosku kalah, jadi mobil Kijang itu diambil sama Pak Haji Nurdin. Oh, mobil Kijang itu? Waduh, kalau begini aku tambah yakin banyak orang disakiti hatinya oleh Pak Haji. Tapi gimana ya, dia orang yang terpandang, disegani. Mungkin saja orang yang sakit hati itu tidak akan cerita, ya nggak? Baru tahu dia. Padahal tadi saya pakai air dingin, Pak Ustadz. Subhanallah. Namsor, teruskan. Siram, biar bapakmu menjadi lebih enakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada apa, Bu? Kenapa jadi semakin panas seperti ini, Pak? Badan bapak saya tergerebus, Pak Ustaz. Masya Allah. Langsor, angkat bapak. Bapak, saya minta tolong angkat Pak Nurdin ke tempat tidur ini. Panas! Pak, saya minta kursi, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Panas! Nurdin, ikutin ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo, nyebut, ikutin ucapan saya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Bisa Permisi Pak Imron. Iya, Pak. Bapak-bapak mau kemana? mau ngelayat. Loh, Pak Imron tidak ikut melayat? Melayat. Siapa yang meninggal, Pak? Pak Haji Nurdin. Semalam beliau meninggal dunia. Haji Nurdin. Pak Imron, mau ngelayat tidak? Kita pergi sama-sama. Saya nanti saja, Pak. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Bapak-bapak silakan duluan. Kalau begitu, permisi dulu Pak Imron. Silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya dia meninggal juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ustadz, lubang kuburnya penuh dengan air, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begini? Saya juga nggak tahu, Pak Ustadz. Padahal tadi nggak ada airnya sama sekali. Ya sudah, kalau begitu dikuras saja airnya. Kita tidak mungkin mengubur jenazah dalam keadaan begini. Pak Soleh, bisa membantunya? Bisa, Pak Ustadz. Bisa. Pak Ustadz, airnya nggak habis-habis, Pak Ustadz. Kami sudah capek, Pak Ustadz. Bukannya semakin berkurang, tapi lama-kelamaan malah semakin banyak, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kalau kita cari di tempat yang lain? Betul. Pak Soleh, bisa gali kubur di tempat yang lain? Bisa, Pak Ustadz. Tapi harus menunggu waktu lebih lama dikit, Pak Ustadz. Tidak apa-apa. Kami akan menunggunya di sini. Baik, Pak Ustadz, kalau begitu. Ayo, teman-teman. Kita cari tempat lain saja. Bawa itu cangkul, Bang. Bapak-bapak baru pulang layat dari rumah Pak Haji Nurdin. Penguburannya sudah selesai, Pak. Belum Pak Imron. Mengenai penguburan Pak Haji Nurdin, masih banyak mengalami keanehan. Keanehan. Keanehan apa maksud Bapak? Ada apa, Pak?
Kok bisa begitu, Pak? Bukannya Pak Haji Nurdin itu orangnya rajin ibadah? Entahlah Mbak, saya juga nggak tahu. Tapi saya dengar dari orang-orang kampung yang dialami oleh Pak Haji Nurdin akibat dari perbuatannya pada seseorang. Maksud Bapak? Menurut orang-orang kampung, ada seseorang yang belum memaafkan kesalahan Pak Haji Nurdin di masa hidupnya. Mungkin terlalu banyak menyakiti hati orang lain, sehingga kematian Pak Haji Nurdin banyak mengalami kejadian aneh. Allahu alam Pak Imron. Mungkin Pak Haji Nurdin terkena ajab dari Allah, sehingga apa yang dilakukan Pak Haji Nurdin tidak sepantasnya dilakukan oleh orang yang pernah naik haji. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga ya sama Pak Haji Nurdin. Menjelang kematiannya sudah tersiksa. Mau dikuburkannya, banyak kendala. Bagaimana nanti di akhirat? Kalau begitu, kami permisi dulu Pak Imron, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Orang-orang kampung sudah mulai tidak betah. Mereka mau pulang. Malah beberapa orang sudah ada yang pulang, Pak Ustadz. Pak Andi, tolong bilang sama mereka, tunggu sebentar lagi. Pak Soleh dan teman-temannya sudah mau selesai. Baik, Pak Ustadz. Pak Soleh, sudah siap? Sudah siap, Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Lubangnya masih belum muat. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Soleh, kenapa bisa begini? Saya juga nggak habis pikir Pak Ustadz. Kami sudah menggali lubang, ukurannya lebih panjang daripada tubuh Pak Haji Nurdin. Pak Soleh, sekarang tolong diperpanjang kuburan ini. Ayo, berlima yuk. Angkat lagi, angkat. Sabar, Bu, sabar. Ayo, Pak. Cepat, Pak. Sudah siap, Pak Ustadz? Mari, Bapak-bapak, kita mulai lagi. Mari, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Lubangnya masih belum muat. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima jenazahnya Bapak Haji Nurdin ini, dimudahkan dalam penguburannya. Amin. Mari kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, dengan kebesaran namamu, aku mohon permudahkan pemakaman Pak Haji Nurdin. Atas namamu yang maha agung dan maha pemaaf, dengan hati ikhlas dan ridho, aku dan istriku maafkan segala kesalahan Pak Haji Nurdin. Semoga engkau memudahkan jalannya beliau untuk menghadapmu. Amin. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Muat. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Papan, cepat papan. Para pemirsa dimanapun saudara berada, demikianlah kisah seorang anak manusia bernama Haji Nurdin, Imron, Pak Andi, dan anaknya.
Saya ingin menyampaikan sebuah pesan moral pada saudara-saudara para pemirsa semua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berfirman demikian: Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, bertolong-tolonganlah kalian semua dalam kebaikan dan jalan takwa, dan jangan kalian pernah bertolong-tolongan dalam perbuatan sesat dan menyalahkan itu. Pak Imron telah berusaha berbuat baik, tetapi Haji Nurdin tidak pernah melapangkan niatnya. Dipinjamkannya harta kekayaannya kepada Pak Andi, dan akhirnya putri Pak Andi mendapat musibah. Kendaraan itu hancur akibat keserakahan dari Pak Haji Nurdin. Saudara-saudara sekalian, harta akan barakah di tangan orang-orang yang berkah. Harta akan bertambah di tangan orang-orang yang saleh. Sebaliknya, harta ujian Allah akan menjadi musibah apabila dimanfaatkan tidak pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran yang dapat kita tarik, saudara-saudara? Mari, siapapun di antara kita, apapun jabatan kita, pada level dan tingkat apapun kita berada, kita manfaatkan harta kita untuk saling tolong-menolong, sayang menyayangi, cinta mencintai, kasih mengasihi, yang kaya menolong yang miskin menopang yang kaya. Yang tidak punya menopang orang-orang yang berada menyebarkan kasih sayang kepada orang-orang pada lingkungannya. Kalaulah Pak Haji Nurdin, Pak Imron, Pak Andi punya sikap yang sama, menumbuhkan ayat-ayat Allah, bertolong-tolongan dalam kebajikan, akhir hidup Pak Haji Nurdin tidak akan separah itu. Kenapa? Hidup yang begitu pedih, sengsara, di akhir kehidupannya pun nyaris dia tidak diterima oleh bumi. Jawabannya satu, Pak Nurdin tidak memanfaatkan harta di jalan yang Allah ridhoi dan Rasul perintahkan. Saudara-saudara, siapapun kita yang punya harta, mari kita bantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan kasih sayang dan uluran tangan kita. Lain waktu kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.